Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Walahe. Saya dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Gorontalo. Baik, sebelum saya menjelaskan proses pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu selama ini, yakni mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Kenapa mata kuliah ini harus saya jelaskan? Karena mata kuliah ini salah satu mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa. Deskripsi singkat mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia ini mendeskripsikan yakni bagaimana kemudian antar manusia, antar kelompok itu saling memiliki hubungan dan kemudian melahirkan budaya-budaya yang baik dalam sebuah lingkungan. Mata kuliah ini mengkaji secara mendasar mengenai fenomena kebudayaan suatu sistem kecenderungannya untuk senantiasa berubah sesuai dengan akumulasi kebutuhan manusia. Kebudayaan sebagai bentuk konferensif yang melibatkan hubungan dari berbagai wujud nilai, aktivitas, material, dan unsur kebudayaan universal, di mana hampir dari seluruh aktivitas dan produktivitas manusia tersebut berorientasi pada suatu sistem nilai budaya yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan. Misalnya, sifat, adat, istiadat, ilmu pengetahuan, bahkan seni. Perkembangan umat manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dalam dimensi internal eksternal ternyata ini mampu mendorong seperangkat sistem nilai budaya untuk sebuah perubahan. Nah, menurut lingkup global, nasional, dan regional bahkan pada skop lokal sebagai bahan materi, sebagai bahan perkuliahan kita, ini akan kita perjelas dengan melakukan kajian pada masyarakat dan kebudayaan yang ada di lingkungan sosial budaya terdekat, khususnya budaya-budaya lokal. Tujuan mata kuliah ini mahasiswa dituntut untuk mampu, yang pertama ya ini mampu memahami, menjelaskan pengertian dasar tentang masyarakat, keanekaragaman masyarakat, perbedaan masyarakat menurut lokal, tempat di mana kita berada, tempat di mana kita dibesarkan, kehidupan tradisionalnya seperti apa. Nah, ini tuntutan untuk mahasiswa. Bagaimana kemudian mahasiswa mampu memahami tujuan daripada mata kuliah ini. Setelah kita selesai membahas mata kuliah ini, kita dituntut untuk mampu memahami hal-hal ini. Yang kedua itu mahasiswa melalui mata kuliah ini mampu memahami menjelaskan tujuan daripada mata kuliah ini, memahami, membedakan pengertian tentang masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ada klasifikasi antara masyarakat desa, masyarakat kota. Ini perlu juga kita bisa pahami. Kita bisa kembangkan dengan cara pemahaman kita masing-masing. Yang ketiga, memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan konsentrasi penduduk menjadi daerah pedesaan dan perkotaan. Keempat, ini memahami, membedakan ciri-ciri umum lingkungan perkotaan dengan lingkungan pedesaan. Jadi kita dituntut untuk bagaimana kemudian mampu membedakan standar perkembangan daripada ciri-ciri lingkungan perkotaan itu seperti apa, kemudian perkembangan lingkungan pedesaan itu seperti apa. Yang kelima, menentukan, membedakan perkotaan dengan lingkungan pedesaan, ukuran administratifnya, teritorialnya, kepentingan, kependudukan, ada faktor-faktor sosial budayanya. Yang kelima ini sangat penting juga harus kita ketahui dan mahasiswa perlu mengetahui kenapa cara memahami mata kuliah ini lewat bagaimana kemudian kita mampu membedakan antara teritorial masyarakat desa dengan masyarakat kota, administratifnya, kepentingan kependudukannya, serta faktor-faktor pendukung lainnya. Keenam, ini menggambarkan masalah sosial budaya yang terjadi dari pengaruh hubungan desa dan kota. Kita dituntut untuk bisa
memahami bagaimana masalah-masalah sosial budaya yang terjadi dalam hubungan desa dan kota. Yang ketujuh, mahasiswa menjelaskan kecenderungan perubahan yang terjadi pada masyarakat desa dan masyarakat kota, khususnya di Indonesia, lebih spesifik lagi pada wilayah-wilayah atau daerah-daerah lokal di mana tempat kita berada. Yang kedelapan, itu kita mampu memahami substansi masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas sebagai suatu bentuk persekutuan hidup, unsur-unsur masyarakat yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah saling ketergantungan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yang pasti pertama tatap muka, karena ini masih suasana pandemik, maka masih menggunakan sistem online. Nah, yang kedua yakni bagaimana kemudian mahasiswa mencari sumber sebagian dari internet maupun buku-buku yang ada, buku-buku penunjang. Yang ketiga itu memberikan tugas individu kelompok, melakukan kegiatan praktikum, merancang kegiatan seperti apa kegiatan yang bisa kita rancang, membuat instrumen, melakukan penelitian maupun membuat laporan. Yang terakhir yakni dalam pendekatan pembelajaran saya lakukan adalah diskusi kelompok. Kemudian untuk evaluasi, yakni ada kehadiran disiplin dan diskusi, kemudian ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, ada tugas individu maupun tugas kelompok. Pada bobot penilaian, ini saya membobotkan penilaian pada kehadiran itu ada 15%, diskusi kelas 5%, UTS pada porsi 30%, UAS ada 40%, kemudian tugas di 10-10%. Selanjutnya, rencana pembelajaran untuk 1 semester ke depan, materi perkuliahan ini saya akan sampaikan lewat tatap muka di kelas maupun melalui online. Yakni pertemuan pertama, pertemuan pertama kita akan membahas tentang orientasi materi pembelajaran mata kuliah, maksud dan tujuan pembelajarannya, isi pembelajaran, mekanisme, dan evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang masyarakat dan kebudayaan sebagai suatu sistem. Pada pertemuan ketiga, saling ketergantungan dalam masyarakat. Akan membahas tentang pokok bahasan saling ketergantungan dalam masyarakat. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang kesadaran kolektif. Bagaimana kemudian ini perlu, karena kesadaran kolektif ini sangat penting untuk masyarakat kita pada saat ini. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang acuan sistem sosial atau teori sistem sosial yang kita gunakan. Yang pada keenam, pendekatan struktur fungsional. Kemudian ada pada pertemuan ketujuh, ini pendekatan konflik. Kenapa ini penting dalam membahas tentang pendekatan konflik? Karena pada umumnya kita di Indonesia merupakan masyarakat yang kaya akan budaya, kaya akan keragaman, sehingga memicu dinamika atau konflik dalam lingkungan masyarakat. Maka perlu kita membahas pada pertemuan ketujuh ini adalah pendekatan konflik. Yang kedelapan ini kita masuk pada ujian tengah semester. Kesembilan, kita akan membahas tentang masyarakat majemuk. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang kebudayaan sebagai orientasi nilai, etos kebudayaan, sumber-sumber sistem nilai. Pada pertemuan ke-11, perubahan nilai sebagai bias perkembangan hidup manusia. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui karena dorongan internal dan eksternal sebagai pangkal perubahan konsekuensi pertumbuhan terhadap suatu sistem nilai. Pada pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang proses perubahan nilai budaya, inovasi, difusi, dan lain sebagainya. Pada pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang proses perubahan nilai budaya, akulturasi, dan asimilasi. Pada pertemuan ke-14, kita akan membahas tentang komparasi fenomena budaya nasional.
Dan pada pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang komparasi fenomena budaya-budaya lokal dari praktisi. Jadi yang langsung akan dijelaskan oleh praktisi yang terkait. Jadi saya menghadirkan, karena ini kita juga menggunakan sistem kampus merdeka, maka di pertemuan ke-15 ini saya ingin merumuskan dengan mahasiswa, kemudian kita menghadirkan praktisi untuk memberikan materi ini, dan atau kita panel dengan praktisi untuk membahas tentang komparasi fenomena budaya. Dan terakhir pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Ini adalah merupakan rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Sehingga mungkin saya berharap kepada mahasiswa untuk bisa sama-sama bisa bekerja sama dalam menyelesaikan ini. Saya anggap tugas bersama, tugas saya maupun tugas daripada mahasiswa. Seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal perkuliahan tadi, proses pembelajaran daripada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Dasar ini, mahasiswa itu dituntut ada bagaimana kemudian kita mampu mengidentifikasi kebudayaan. Ini lahir daripada kehidupan manusia, hanya diperoleh dalam anggota masyarakat, diwariskan dengan cara belajar, berwujud material dan non-material. Kemudian, manusia sebagai pencipta kebudayaan. Dikatakan manusia sebagai pencipta kebudayaan karena manusia didasarkan pada kehidupan manusia yang berlangsung atas bantuan peralatan sebagai hasil kerja, akal, perilaku daripada manusia itu sendiri. Nah, proses belajar dengan akalnya mampu melahirkan alat komunikasi berupa pengetahuan bersifat akumulatif. Dengan akal manusia dapat merumuskan segala pengetahuannya, pembagian kerja manusia yang lebih kompleks. Kehidupan masyarakat itu sangat beraneka ragam. Sehingga pada mata kuliah ini perlu memahami visi daripada mata kuliah ini. Visi daripada mata kuliah ini menjadi sumber daripada nilai, moral, estetika, etika, dan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kemampuan, pemahaman, serta penguasaan beberapa hal. Nah, penguasaan yang saya maksud di sini yang pertama itu penguasaan keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan sebagai individu makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan pedoman kepada kebudayaan melalui pranata pendidikan. Jadi mempelajari mata kuliah ini, maka kita mampu untuk mengenal keanekaragaman yang ada. Yang kedua itu tanggung jawab manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Berkehidupan bermasyarakat yang membatasi tindak kekaryaan seorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Ini perlu juga dimiliki oleh mahasiswa. Visi daripada ilmu sosial budaya dasar. Pada visi ini, kita diharapkan memberikan landasan pengetahuan, wawasan luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu. Karena kita juga selain manusia individu, kita juga hidup dalam lingkungan masyarakat, punya etika, punya tata krama, punya norma, ya, bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan pula. Nah, pada misi pembelajaran ini selalu menekankan tanggung jawab terhadap bagaimana lingkungan maupun sumber daya. Capaian kompetensi yang ingin diraih dalam mempelajari mata kuliah ini, yakni agar mahasiswa mampu menguasai kemampuan berpikir rasional. Jadi dituntut dalam kita di mata kuliah ini mampu berpikir secara rasional. Kemudian berwawasan luas. Bagaimana kemudian kita punya wawasan yang luas. Dengan kita belajar, dengan kita mengkaji budaya, mengkaji pembelajaran lewat internet, lewat membaca buku, memperluas, itu adalah hal-hal yang memperluas wawasan. Kemudian mahasiswa mampu berjiwa besar sebagai manusia intelektual, beradab, dan bermartabat.
Kenapa ini ditekankan? Kita tahu bersama bahwa banyak yang memiliki pendidikan, terutama yang sudah lulus S1, S2, S3, tetapi masih banyak juga yang intelektual atau adab atau martabat daripada orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, rasa tanggung jawab ini terhadap apa? Dan pertama, terwujudnya estetika, terwujudnya etika dan moral, nilai-nilai budaya bagi keteraturan, kebersamaan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Bagaimana kemudian mampu kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah ini mampu mewujudkan etika dan estetika. Saya berharap mata kuliah ini membawa bahwa kesadaran kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketika nanti bukan berarti pendidikan Anda sudah tinggi kemudian tidak memiliki etika, tidak artinya merendahkan orang lain atau tidak memiliki moral. Nah, ini sangat-sangat disayangkan ketika Anda mengaku sebagai mahasiswa tetapi tidak mampu mewujudkan bagaimana yang namanya etika moral yang kalian sudah pelajari. Terutama etika dan moral ini diaplikasikan atau kita praktekkan pada kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan pada kompetensi daripada mahasiswa ini mampu menjaga sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, kita tahu bersama bahwa di mana-mana pasti akhir-akhir ini banyak bencana, ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi, terutama diakibatkan karena kerusakan-kerusakan alam. Nah, ini yang perlu kemudian mahasiswa mampu kemudian menyuarakan dan menjaga ini, menjaga lingkungan dan sekitarnya. Yang berikut ini kompetensi daripada mata kuliah ini. Nah, kompetensi mata kuliah ini untuk menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kebermanfaatan manusia sebagai individu, makhluk sosial dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Bagaimana kemudian mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman? Ya, kita tahu bersama bahwa Indonesia itu memiliki banyak ragam akan budaya, ragam akan bahasa. Nah, sehingga kita dituntut untuk mampu menguasai keanekaragaman ini sehingga tidak mengkotak-kotakan, tidak ada sekat-sekat gitu. Bagaimana kemudian memahami, menghormati estetika, etika, dan nilai-nilai budaya menjadi pedoman bagi keteraturan, kesejahteraan, menata kehidupan bersama dalam masyarakat. Nah, ketika mahasiswa atau kita semua mampu mempraktekkan, menghormati etika dan estetika ini pada lingkungan kehidupan bermasyarakat, Anda sudah menjaga, menata kehidupan bersama dalam masyarakat. Artinya Anda sudah menjaga keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, tujuan daripada mata kuliah ini apa? Nah, tujuan daripada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman. Yang pertama itu, kita kan tahu bahwa Indonesia begitu ragam, jadi kita harus dituntut untuk menguasai keanekaragaman. Nah, kalian tahu sendiri ketika di lingkungan dalam kelas, itu yang hadir di dalam satu kelas itu bukan hanya dari satu suku atau dari satu daerah, tetapi dari beberapa daerah dan dari beberapa suku yang ada di dalam kelas. Sehingga Anda dituntut untuk mampu menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman yang ada. Nah, ragam bahasanya, budayanya, ini dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menumbuhkan sikap kritis, ya.
Tujuan daripada mata kuliah ini untuk menumbuhkan rasa sikap kritis, tetapi Anda harus saya garis bawahi bahwa sikap kritis yang dimaksud sini bukan hanya untuk kritis yang anarkis ya, bukan demikian, tetapi melainkan sikap kritis yang kemudian bagaimana menyuarakan hal-hal yang perlu untuk kebaikan orang banyak, itu masyarakat terutama. Sikap kritis juga ini harus dilandasi oleh moral dan etika. Tidak kemudian Anda bersikap kritis tapi tidak dilandasi dengan ini. Ini artinya menyimpang gitu, dalam kehidupan masyarakat ya. Sudah mengkritisi tapi Anda tidak mencontoh dengan yang baik apa yang Anda kritisi, maka sikap itu salah. Maka tujuan daripada mata kuliah ini diminta Anda mengkritisi, tapi Anda juga pada koridornya. Koridor yang saya maksud di sini adalah koridor yang Anda juga mengkritisi dengan menghormati orang lain, ada etikanya terhadap orang lain, tidak dengan cara yang anarkis atau yang kasar. Kemudian tujuan daripada mata kuliah juga ini memberikan landasan pengetahuan, wawasan yang luas, serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat. Jadi ini salah satu landasan pengetahuan, modal ya, istilahnya modal untuk hidup bermasyarakat. Mata kuliah ini Anda dituntut bagaimana hidup bermasyarakat begitu. Selaku individu makhluk sosial, Anda ketika keluar dari kampus, Anda sudah menempuh mata kuliah ini, sudah lulus pada mata kuliah ini, Anda sudah tahu bagaimana cara hidup bermasyarakat ya, tidak dengan artinya Anda lebih paham dibandingkan mungkin orang yang tingkat pendidikannya mungkin belum seperti kalian ya. Dan perubahan sejarah, apa yang saya sudah sampaikan ini bisa dipahami. Kalau ada mungkin yang ingin bertanya, saya persilakan. Tapi bisa dipahami apa yang saya jelaskan ya hari ini? Iya, paham. Ya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kira-kira? Salma, mungkin silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya tentang etika dan moral gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa etika para mahasiswa sekarang ini yang saya rasa masih menurun. Karena menurut saya mahasiswa juga harus memperbaiki etika dan moralnya, apalagi berbicara dengan dosen ataupun dengan orang yang lebih tua dari mahasiswa tersebut. Nah, yang berikut saya juga mempertanyakan bahwa bagaimana kami sebagai mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat atau mensosialisasikan ke masyarakat bahwa untuk menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Karena sekarang ini kita lihat bersama bahwa masih dalam keadaan banjir ya di sekitaran, mungkin di daerah saya, di kampung saya masih dalam keadaan banjir sekarang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang masyarakat di luar sana yang kurangnya akan kesadaran bahwa untuk menjaga kelestarian alam itu adalah sangat penting, dan juga bagaimana untuk menyadarkan kepada mahasiswa bahwa etika dan moral itu juga sangat penting dalam dunia pendidikan gitu. Mungkin Ya. itu. Terima kasih. Terima kasih Salma, ini pertanyaannya hebat ya. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama bicara tentang etika dan moral yang ada pada mahasiswa akhir-akhir ini menipis, justru mengikis, etikanya, moralnya mengikis. Memang itu sangat disayangkan. Apa terlebih kita, Anda yang sedang menempuh pendidikan S1, artinya ketika strata pendidikan Anda lebih tinggi, tetapi itu tidak dibekali atau tidak didampingi atau tidak didasari dengan etika dan moral,
apalah artinya sebuah pendidikan sebenarnya ya. Tetapi yang kita lihat juga fenomena yang ada itu makin tinggi pendidikan justru makin mengikisnya moral. Nah, ini salah satu yang perlu kita kembalikan lagi ke tempatnya misalnya seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena sangat disayangkan sekali menurut saya. Sudah berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki etika. Nah, ini mungkin juga ada beberapa faktor yang mendorong daripada hal ini terjadi. Contoh misalnya, mendorongnya faktor ini misalnya karena diakibatkan pendidikan awal, ini pendidikan yang utama itu, bicara etika moral itu sebenarnya pendidikan dasar utamanya itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, ya. Perlu menjaga dalam lingkungan keluarga itu perlu biasakan etika dan moral itu lebih utama, ya. Kalau paham tentang etika, tentang moral, pasti ketika dia sampai pada taraf pendidikan yang tinggi itu akan terus ke bawah-bawah ya, begitu ya. Nah, gimana caranya ini memerangi ini? Mungkin salah satu caranya adalah mata kuliah inilah fungsi daripada mata kuliah ini, ya. Fungsi daripada mata kuliah ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada visi daripada mata kuliah ini bagaimana kemudian mahasiswa mampu menjaga etikanya, moralnya. Kenapa mata kuliah ini harus ditempuh juga oleh mahasiswa S1? Salah satu alasannya adalah yang tadi dipertanyakan oleh Salma. Ya, bagaimana kemudian kedua menyadarkan masyarakat ya untuk menjaga lingkungan. Sementara kita tahu bahwa hampir setiap saat kita punya bencana diakibatkan kerusakan lingkungan. Kenapa di daerah kita selalu hanya hujan yang sedikit sudah banjir? Ini faktornya karena apa? Ini perlu kita kritisi juga. Cara mengkritisinya bagaimana? Pertama, kita ya jangan juga seenaknya terhadap lingkungan. Kenapa kita selalu menerima banjir? Ya, kita pertanyakan lagi. Ada masyarakat banyak mengeluhkan sekarang. Masyarakat mengeluh ini pemerintah tidak menanggulangi banjir. Padahal pelaku utama sampai terjadinya banjir itu adalah masyarakat yang kurang kesadarannya terhadap lingkungan. Sehingga pada saat datang bencana banjir, baru menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah. Nah, cara mahasiswa, cara kita bagaimana? Ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan. Lewat mata kuliah ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan merusak lingkungan itu akan berakibat fatal bagi kita. Ya. Dan itu bukan hanya orang yang merusak, tetapi orang yang tidak merusak juga itu akan kena, semua akan kena. Mau masyarakat, mau pemerintah, mau siapapun itu akan kena daripada dampak banjir ini, kerusakan lingkungan ini, ya. Saya kira begitu, Salma. Ya, Ibu. Ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pembahasannya pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan kedua sampai, dan ini kan seperti apa yang sudah saya sampaikan pada kontrak perkuliahan ini di awal tadi, bahwa ada masih banyak poin-poin yang perlu kita pelajari, ya. Sampai pada tugas itu kita sudah bahas di awal tadi, ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.